Amin. Bapak Ibu Saudara silakan duduk kembali. Mari buka setiap hati kepada Tuhan yang adalah Tuhan yang mengasihi, yang tidak memiliki. Haleluya. Baru itu berlari
Lord, karena Yesus, karena Dia ada hari esok buat kita. Itu janjinya bagi kita. Haleluya, haleluya. Mari Bapak Ibu Saudaraku bangkit berdiri.
Di dalam nama Yesus kami siap memuji Engkau. Haleluya. Mari sama-sama kita katakan. Amin. Haleluya. Mari sama kanan kiri, buka belakang kita. Haleluya. Tuhan baik. Amin. Tuhan baik. Amin. Haleluya. Tanpa terasa kita sudah ada di bulan Desember. Haleluya. Itu bertanda kasih setia Tuhan masih tetap ada di dalam kehidupan kita. Haleluya. Langit dan bumi, pujilah Tuhan. Sebab
Hanya Dialah kekuatan kita, Dia penolong kita, Dia penopang kita. Bahkan lebih dari itu, Yesus adalah juru selamat kita. Dia Tuhan kita yang baik. Haleluya. Haleluya. Hanya Engkau tulus
di hadapan hadirat-Mu Bapa di surga. Kami puji dan agungkan Engkau Tuhan yang Maha Kuasa, dan kami menyembah Engkau yang Maha Kudus, Allah pencipta langit dan bumi dan segala isinya. Hari ini kami ada di sini, baik yang ada dalam ruangan ini maupun yang bergabung dari rumah masing-masing. Kami percaya Tuhan menyertai kami semua. Kami mohon urapan Roh Kudus bekerja, mengurapi firman-Mu, mengurapi hamba-Mu yang menjadi saluran berkat firman-Mu, serta mengurapi semua sidang jemaat dimanapun berada, agar firman Tuhan benar-benar menjadi berkat bagi kami. Terima kasih Bapa di surga, kami mau terima firman-Mu dalam nama Yesus. Haleluya, amin. Bapak Ibu silakan duduk, baik yang di ruangan ini maupun yang bergabung dari rumah masing-masing. Tuhan Yesus mengasihi kita semua. Nah, pagi hari ini mari kita segera membuka firman Tuhan dalam Galatia pasal 6 ayat 7 sampai ayat 9. Kita buka bersama-sama dalam kitab suci Galatia pasal 6 ayat 7 sampai ayat 9. Saya bacakan untuk kita semua. Jangan sesat. Allah tidak membiarkan dirinya dipermainkan. Karena apa yang ditabur orang, itu juga yang akan dituainya. Sebab barang siapa menabur dalam dagingnya, ia akan menuai kebinasaan dari dagingnya. Tetapi barang siapa menabur dalam roh, ia akan menuai hidup yang kekal dari roh itu. Janganlah kita jemu-jemu berbuat baik, karena apabila sudah datang waktunya, kita akan menuai jika kita tidak menjadi lemah. Nah, saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus, saya mau angkat satu topik pada pagi hari ini, yaitu apa yang ditabur orang, itu juga yang dituainya. Whatever a man sow, that he will reap. Apa yang ditabur orang, itu juga yang akan dituainya. Kita lihat dalam ayat yang ke-7 berkata, jangan sesat. Artinya ini sebuah peringatan bagi semua orang-orang percaya di atas bumi ini untuk mawas diri, untuk berhati-hati, jangan sampai tersesat. Karena Tuhan tidak mau seorang pun tersesat. Apalagi setelah kita menerima anugerah penebusan dan kita sedang berjalan di jalan kebenaran dari Tuhan, maka Tuhan menginginkan setiap anak-anaknya agar tidak tersesat menjalani kehidupan di atas bumi ini. Jangan sesat artinya jangan salah jalan. Jangan sesat, jangan membuat keputusan yang keliru. Jangan sesat, taatilah kebenaran firman Tuhan. Karena dengan demikian kita menuju kepada kehidupan kekal yang Tuhan sudah sediakan bagi kita semua. Di sini dikatakan, karena apa yang ditabur orang itu juga yang dituainya. Sebab barang siapa menabur dalam dagingnya, ia akan menuai kebinasaan dari dagingnya. Tapi barang siapa menabur dalam roh, ia akan menuai hidup yang kekal dari roh itu. Sekarang ini kita akan melihat beberapa contoh dalam Alkitab yang bisa dijadikan pembelajaran bagi kita semua. Beberapa contoh akan kita lihat dalam Alkitab yang dapat memberikan motivasi bagi kita semua untuk menjalani kehidupan kekristenan dengan sungguh-sungguh di atas bumi ini. Yang pertama kan kita lihat orang yang menabur dalam daging. Walau mereka adalah orang-orang yang disayang oleh Tuhan, walau mereka adalah orang-orang yang dalam perlindungan Tuhan, tapi mereka juga tidak terlepas dari menerima akibat-akibat karena mereka menabur dalam kedagingan mereka. Yang pertama akan kita lihat adalah Yakub. Dalam Kejadian pasal 27 ayat 18 sampai 19 dan ayat yang ke-27 dan ke-36.
Saudara-saudara bisa baca di rumah satu pasal sepenuhnya nanti. Ini cerita tentang Yakub, tapi saya akan membaca beberapa ayat yang cukup membuka pikiran dan wawasan kita untuk mengenal dan mengerti bahwa Yakub pernah menabur dalam daging dan dia tidak terlepas dari menerima akibat yang sudah dilakukannya, karena apa yang ditabur orang itu juga yang akan dituainya. Demikianlah Yakub masuk ke tempat ayahnya serta berkata, "Bapa," sahut ayahnya. "Ya anakku, siapakah engkau?" Kata Yakub kepada ayahnya, "Akulah Esau, anak sulungmu. Telah kulakukan seperti yang bapa katakan kepadaku. Bangunlah, duduklah dan makanlah daging buruan masakanku ini, agar bapa memberkati aku." Ayat 27. Lalu datanglah Yakub dekat-dekat dan mencium, dan diciumnyalah ayahnya. Ketika Ishak mencium bau pakaian Yakub, diberkatinyalah dia. Katanya, "Sesungguhnya bau anakku adalah sebagai bau padang yang diberkati Tuhan." Ayat 36. Kata Esau, "Bukankah tepat namanya Yakub? Karena ia telah 2 kali menipu aku. Hak kesulunganku telah dirampasnya, dan sekarang dirampasnya pula berkat yang untukku." Lalu kata ayahnya, Lalu katanya, "Apakah Bapak tidak mempunyai berkat lain bagiku?" Nah, saudara-saudara, kita lihat di sini. Cerita ini menerangkan tentang pada waktu Ishak sudah tua dan matanya sudah tidak bisa melihat, maka dia ingin memberikan doa berkat kepada Esau, anaknya yang sulung. Sudah tentu untuk Yakub juga. Nah, kita juga membaca dalam Alkitab sebenarnya bahwa Yakub sudah ditentukan oleh Tuhan sejak dalam kandungannya untuk menjadi atau menerima hak yang sulung, hak kesulungan, karena Yakub dan Esau adalah saudara kembar. Yakublah yang melahirkan ke-12 suku bangsa Israel. Tapi yang kita pelajari di sini adalah bagaimana Yakub mengadakan penipuan kepada Ishak ayahnya untuk menerima doa berkat dari ayahnya. Waktu Esau pergi ke padang sesuai perintah ayahnya untuk berburu agar menyediakan makanan bagi ayahnya, maka Yakub bersama Ribka itu membuat keadaan jadi berbeda. Karena Ribka memasak, atau ibu Yakub memasak daging yang sangat enak dari ternak mereka. Lalu kemudian tubuh Yakub yang licin itu dibalut atau dibungkus dengan bulu domba atau bulu kulit domba yang mereka sembelih, sehingga waktu Ishak meraba tangannya, yang dirabanya itu adalah tangan Esau. Ketika meraba lehernya, yang dirabanya itu adalah leher Esau, karena si orang ini atau orang tua dari Yakub ini, yaitu Ishak, sudah tidak bisa melihat lagi. Dengan kata lain, Yakub telah menipu ayahnya. Walaupun doa berkat itu tidak berubah dalam perjalanan selanjutnya, tapi seharusnya Yakub tidak perlu melakukan ini, karena memang Tuhan sudah menentukan Yakub untuk diberkati oleh Tuhan. Apapun keadaannya, apapun yang terjadi, Yakub pasti akan menerima berkat yang dijanjikan oleh Tuhan. Begitulah juga dengan semua orang percaya, termasuk saya dan saudara-saudara sekalian di atas bumi ini. Alkitab berkata di dalam Kristus kita telah ditentukan oleh Tuhan untuk menjadi untuk menerima hak kesulungan yang dijanjikan oleh Tuhan. Maka untuk menemukannya itu bukan berdasarkan apa yang kita lakukan, bukan berdasarkan kelicikan kita manusia, tapi karena anugerah Tuhan semata-mata bagi kita. Tapi Yakub telah melakukan sesuatu yang salah di sini. Tapi kemudian yang kita lihat dalam ayat selanjutnya, bahwa karena Yakub menabur benih kedagingan, melakukan penipuan di rumah ayahnya, maka yang diterima oleh Yakub itu tertulis dalam Kejadian 29. Saya mau baca ayat 21, ayat 23 dan ayat yang ke-25. Sesudah itu berkatalah Yakub kepada Laban,
berikanlah kepadaku bakal istriku itu, sebab jangka waktu telah genap supaya aku akan kawin dengan dia. Tetapi pada waktu malam diambilnyalah Lea anaknya lalu dibawanya kepada Yakub. Maka Yakub pun menghampiri dia. Tetapi pada waktu pagi tampaklah bahwa itu Lea. Lalu berkatalah Yakub kepada Laban, apakah yang kau perbuat terhadap aku ini? Bukankah untuk mendapatkan Rahel aku bekerja padamu? Mengapa engkau menipu aku? Kejadian 31 ayat 41 berkata, selama 20 tahun ini aku di rumahmu. Aku telah bekerja padamu 14 tahun lamanya untuk mendapatkan kedua anakmu, dan 6 tahun untuk mendapatkan ternakmu, dan engkau telah 10 kali menipu aku. Ayat yang ketiga, ayat yang ke-7 pasal 31. Tetapi ayahmu telah berlaku curang kepadaku dan telah 10 kali mengubah upahku. Tetapi Allah tidak membiarkan dia berbuat jahat kepadaku. Nah, saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan, kisah ini tentu sudah kita tahu isi ceritanya. Yakub lari dari rumah bapaknya menuju ke pamannya Laban. Dan setelah sampai di rumah pamannya, Yakub bekerja dengan tekun di sana karena dia diterima di sana. Dan tentunya Laban telah mendengar mengapa sampai Yakub ada di rumah pamannya saat itu. Karena dia telah melakukan penipuan yang menyakitkan hati Esau saudaranya pada waktu itu, sehingga dia lari ke sana. Dan di rumah Laban, Yakub bekerja untuk mendapatkan istrinya Rahel. Dia bekerja 7 tahun. 7 tahun itu dilaluinya seperti sebentar saja, kata firman Tuhan, karena begitu cintanya kepada Rahel. Tapi setelah waktunya tiba, Yakub harus menikah dengan Rahel. Kenyataannya pada malam itu yang diberikan oleh Laban adalah Lea, bukan Rahel. Laban menipu Yakub. Lalu kemudian cerita selanjutnya, memang karena cintanya kepada Rahel, dia bekerja 7 tahun lagi untuk mendapatkan Rahel, dan semuanya terjadi. Dan dia bekerja 6 tahun tambahan untuk mendapatkan ternak dari Laban, sehingga 20 tahun lamanya Yakub bekerja di rumah Laban. Dan dalam kurun waktu 20 tahun 10 kali Laban menipu Yakub. Mengapa ini terjadi? Karena Yakub telah menabur benih penipuan di rumah bapaknya, maka dia juga menerima akibat dari perbuatannya, yaitu Yakub ditipu oleh Laban selama 10 kali. Ini menceritakan atau memberi kesaksian bagi kita bahwa apa yang ditabur orang itu juga yang akan dituainya. Kita bersyukur di sini karena dalam kondisi yang berat yang dialami oleh Yakub tidak pernah meninggalkan Tuhan. Dia tetap berserah pada Tuhan, dia kembali pada Tuhan. Artinya dia bertobat kepada Tuhan, sehingga Tuhan merubah perjalanan hidupnya dari seorang penipu menjadi seorang pahlawan Allah. Itu terjadi oleh karena anugerah Allah. Dari sini kita bisa belajar apa yang ditabur orang itu juga yang dituainya. Seharusnya Yakub tidak perlu mengadakan penipuan di rumah bapaknya untuk menerima berkat doa dari ayahnya, tapi dia melakukannya. Itulah sebabnya dia menerima akibat dari yang dilakukannya. Dia pun menerima penipuan dari Laban pamannya pada waktu itu. Kita lihat cerita yang lain mengenai contoh-contoh orang yang melakukan dan menabur dalam kedagingan dan menerima akibat dari apa yang mereka lakukan. Yang berikut akan kita lihat adalah tentang Daud. Kita lihat tentang Daud dalam 2 Samuel pasal 11 ayat 3 dan ayat 4. Lalu Daud menyuruh orang bertanya tentang perempuan itu, dan orang berkata, itu adalah Batsheba binti Eliam, istri Uria orang Het itu. Sesudah itu Daud menyuruh orang mengambil dia
perempuan itu datang kepadanya. Lalu Daud tidur dengan dia. Perempuan itu baru selesai membersihkan diri dari kenajisannya. Kemudian pulanglah perempuan itu ke rumahnya. Cerita ini menerangkan bahwa sebenarnya Uria adalah salah satu orang kepercayaan dari Daud, dan dia salah satu pahlawan Israel pada waktu itu. Ketika Yoab panglima perang memimpin panglima-panglima yang lain masuk dalam pertempuran yang hebat, maka Daud sedang berada di atas kerajaannya, lalu di atas sontorungan dia melihat kepada seorang perempuan yang sedang mandi yang bernama Batsheba. Lalu kemudian Daud mengirim orang bertanya kepada orang siapa dia. Orang memberitahukan kepada Daud itu adalah Batsheba, istri Uria orang Het itu. Daud sudah tahu bahwa perempuan ini sudah bersuami. Tapi kemudian yang dilakukan oleh Daud menyuruh orang mengambil dia. Perempuan itu pun patuh pada perintah raja dan dia datang ke istana raja, istana Daud. Lalu Alkitab berkata, Daud tidur dengan dia. Jelas yang dikatakan Alkitab dalam 2 Samuel 11 ayat 4 bagian B. Lalu Daud tidur dengan dia. Nah, karena Daud tidur dengan dia, perempuan itu memang mengandung, kata firman Tuhan. Artinya Daud sudah mengambil istri orang yang sebenarnya dilarang perbuatan itu untuk dilakukan sebagai orang-orang percaya. Ini perbuatan yang dilarang oleh Alkitab. Tapi Daud melanggarnya dengan mengambil istri orang lain. Nah, sekarang kita melihat konsekuensi dari perbuatan yang dilakukannya. Dalam 2 Samuel 16 ayat 21 dan 22. Lalu jawab Ahitofel kepada Absalom, hampirilah gundik-gundik ayammu yang ditinggalkannya untuk menunggui istana. Apabila seluruh Israel mendengar bahwa engkau telah membuat dirimu dibenci oleh ayammu, maka segala orang yang menyertai engkau akan dikuatkan hatinya. Maka dibentangkanlah kemah bagi Absalom di atas soto. Lalu Absalom menghampiri gundik-gundik ayahnya di depan mata seluruh Israel. Ini cerita yang kedua adalah tentang Daud yang mengambil istri Uria. Maka akhirnya dia juga menerima akibat dari perbuatannya. Istri-istrinya, gundik-gundiknya juga diambil oleh orang lain yang dalam hal ini adalah Absalom. Absalom sebenarnya adalah pewaris takhta Daud, tapi Absalom akhirnya meninggalkan Tuhan. Absalom akhirnya mengikuti jalan yang salah, lalu mengadakan pemberontakan terhadap ayahnya, ingin membunuh ayahnya, menyingkirkannya dari takhtanya, dan dia ingin segera menjadi raja dan berkuasa atas Israel. Dan dalam peristiwa yang terjadi ini, akhirnya Daud lari meninggalkan istana. Dan setelah Daud lari meninggalkan istana, keluarga-keluarganya meninggalkan istana, hanya gundik-gundiknya atau selir-selir raja yang menjaga istana itu. Dan akhirnya selir-selirnya itu, gundik-gundik Daud itulah yang ditiduri oleh Absalom di atas soto di depan orang-orang Israel. Ini memberikan satu perhatian bagi kita semua bahwa apa yang ditabur oleh Daud telah menabur benih kedagingan dengan mengambil istri Uria. Maka istri-istrinya itu, gundik-gundiknya juga diambil oleh orang lain atau ditiduri oleh orang lain. Apa yang ditabur orang itu juga yang akan dituai. Selanjutnya kita akan bergerak pada orang yang ketiga yang dicatat oleh Alkitab. Nanti sesudah itu akan kita pelajari akhir dari cerita mereka masing-masing. Bagaimana menyelesaikan persoalan kalau ada orang yang telah terjerumus dan terjebak dalam perkara seperti ini.
kita akan melihat dulu orang yang ketiga, yaitu cerita yang ketiga, yaitu Ahab dan Ratu Isabel, Raja Ahab dan Ratu Isabel. Dalam 1 Raja-Raja 21 ayat 17 sampai ayat yang ke-25. Tetapi datanglah firman Tuhan kepada Elia orang Tisbe itu, bunyinya, bangunlah, bangunlah, pergilah menemui Ahab raja Israel di Samaria. Ia telah pergi ke kebun anggur Nabot untuk mengambil kebun itu menjadi miliknya. Katakanlah kepadanya demikian, beginilah firman Tuhan, engkau telah membunuh serta merampas juga. Katakan pula kepadanya, beginilah firman Tuhan, di tempat anjing telah menjilat darah Nabot, di situ jugalah anjing akan menjilat darahmu. Kata Ahab kepada Elia, sekarang engkau mendapat aku, hai musuhku? Jawabnya, memang sekarang aku mendapat engkau, karena engkau sudah memperbudak diri dengan melakukan apa yang jahat di mata Tuhan. Sesungguhnya aku akan mendatangkan malapetaka kepadamu. Aku akan menyapu engkau dan melenyapkan setiap orang laki-laki dari keluarga Ahab. Ayat 21. Baik yang tinggi maupun yang rendah kedudukannya di Israel. Dan aku akan memperlakukan keluargamu sama seperti keluarga Yerobeam bin Nebat dan seperti keluarga Baesa bin Ahia. Oleh karena engkau menimbulkan sakit hatiku, dan oleh karena engkau mengakibatkan orang Israel berbuat dosa. Juga mengenai Isabel, Tuhan telah berfirman, anjing akan memakan Isabel di tembok luar Israel. Siapa dari keluarga Ahab yang mati di kota akan dimakan anjing, dan yang mati di padang akan dimakan burung di udara. Sesungguhnya tidak pernah ada orang seperti Ahab yang memperbudak diri dengan melakukan apa yang jahat di mata Tuhan, karena ia tadi dibujuk oleh Isabel istrinya. Nah, saudara yang kekasih dalam Tuhan, ini adalah cerita yang ditulis oleh Alkitab mengenai Raja Ahab dan Ratu Isabel. Ahab waktu memerintah Israel, dia melihat bahwa ada kebun anggur di dekat istananya. Dan setelah diketahui itu kebun anggur Nabot, orang benar di hadapan Tuhan. Bagi orang Israel, apa yang menjadi warisan harus tetap dipertahankan turun-temurun. Tapi Ahab ingin mengambil tempat itu dan ingin menukarnya dengan tempat lain. Ini tandanya bahwa Ahab sudah tidak mengerti aturan-aturan dan ketetapan firman Allah. Ceritanya bahwa karena Nabot tidak mau warisannya itu ditukar dengan tempat yang lain, Nabot tetap mempertahankan kebun anggurnya, maka Ahab pulang dengan sedihnya ke dalam istana. Lalu ketika Isabel tahu bahwa Ahab sedang bersedih hati oleh karena dia tidak mendapatkan kebun anggur Nabot, maka Isabel istrinya juga mengadakan satu perbuatan yang sangat keji. Dia mempersiapkan saksi-saksi palsu dari orang-orang durjana, orang-orang jahat. Lalu kemudian membawa perkara yang tidak benar atau perkara palsu di hadapan bangsa Israel. Akhirnya singkat cerita, Nabot dituduh berbuat curang. Nabot dituduh telah menghujat Allah dan menghujat raja. Lalu Nabot dilempar dengan batu sampai mati. Darahnya bercucuran ke tanah pada waktu itu. Tapi itu semua tidak terlepas dari pengawasan Tuhan. Akhirnya Ahab juga mengambil kebun anggur Nabot, merampasnya dengan begitu saja karena Nabot sudah mati. Isabel berkata, ambillah
tempat itu yang kau inginkan karena Nabot sudah mati. Ahab datang dengan senangnya ke kebun anggur Nabot untuk mengambil itu. Lalu Tuhan mengutus Nabi Elia untuk menyampaikan, karena engkau telah membunuh dan merampas juga, maka di tempat di mana anjing menjilat darah Nabot, anjing juga akan menjilat darahmu. Itu adalah sebuah ketetapan yang disampaikan oleh Tuhan dalam firman-Nya pada waktu itu. Lalu dalam cerita selanjutnya, Alkitab juga berkata dalam nubuatan Nabi Yesaya pada waktu itu, sampaikan juga tentang Isabel, bahwa anjing-anjing akan memakan dagingnya, dan semua peristiwa ini pun tergenapi dalam kebenaran firman Tuhan, sebagaimana yang sudah dinubuatkan oleh Tuhan. Cerita tentang kematian Raja Ahab dan Ratu Isabel akan kita lihat dalam ayat-ayat selanjutnya. 1 Raja-Raja 22 ayat 36 sampai 38 berkata, kira-kira pada waktu matahari terbenam, terdengarlah teriakan di sepanjang barisan tentara itu, masing-masing ke kotanya, masing-masing ke negerinya. Raja sudah mati. Maka pulanglah mereka ke Samaria, lalu mereka menguburkan raja di Samaria. Ketika kereta itu dicuci di tepi telaga Samaria, maka darah raja dijilat anjing, sedang perempuan-perempuan sundal mandi di tempat itu, sesuai dengan firman Tuhan yang telah diucapkannya. Nah, saudara-saudara kekasih dalam Tuhan Yesus, ini adalah satu peristiwa yang sangat luar biasa yang kita lihat. Sebagaimana anjing menjilat darah Nabot, maka anjing juga menjilat darah dari Raja Ahab pada waktu itu. Apa yang ditaburnya, itu juga yang akan dituainya. Dalam 2 Raja-Raja ini sudah dicatat dengan sangat jelas apa yang dikatakan oleh firman Tuhan. Tapi saya bacakan ayat 28 dan 29. Lalu datanglah firman Tuhan kepada Elia orang Tisbe itu, sudahkah kau lihat bahwa Ahab merendahkan diri di hadapanku? Oleh karena ia telah merendahkan diri di hadapanku, maka aku tidak akan mendatangkan malapetaka dalam zamannya. Barulah dalam zaman anaknya aku akan mendatangkan malapetaka atas keluarganya. Kalau kita baca cerita di atas, memang telah terjadi pergeseran dalam peristiwa kematian Raja Ahab, karena darahnya tidak dijilat di tempat di mana orang menjilat darah Nabot. Itu terjadi oleh karena sebelum Ahab mati, dia telah merendahkan diri di hadapan Tuhan, sehingga Tuhan melihat apa yang telah terjadi dengan Ahab, di mana telah terjadi sedikit perubahan dalam sikap hatinya, dalam hidupnya di hadapan Tuhan. Maka Tuhan mengubah cara matinya, yang seharusnya darahnya dijilat di tempat di mana anjing menjilat darah Nabot. Sekarang tidak terjadi demikian. Dia masih dikuburkan secara terhormat sebagai seorang raja di Samaria. Tapi waktu keretanya dicuci di sebuah kali, maka datanglah anjing menjilat darahnya. Nah, apa yang akan kita lihat di sini adalah apa yang ditentukan oleh Allah kadang-kadang mengalami sebuah perubahan jika manusianya berubah dan kembali kepada Tuhan. Tapi sebelum kita melihat selanjutnya dalam peristiwa ini, kita akan lihat selanjutnya tentang apa yang terjadi dengan Ratu Isabel yang tidak berubah dan tidak bertobat sampai pada akhir hidupnya. 2 Raja-Raja 9 ayat 6 sampai ayat yang ke-10. Lalu bangkitlah Yehu dan masuk ke dalam rumah. Nabi muda itu menuang minyak ke atas kepala Yehu serta berkata kepadanya, beginilah firman Tuhan Allah Israel, telah kuurapi engkau menjadi raja atas umat Tuhan, yaitu orang Israel.
maka engkau akan membunuh keluarga tuanmu Ahab dan dengan demikian aku membalaskan kepada Isabel darah hamba-hambaku nabi-nabi itu, bahkan darah semua hamba Tuhan. Dan segenap keluarga Ahab akan binasa. Aku akan melenyapkan daripada Ahab setiap orang laki-laki, baik yang tinggi maupun yang rendah kedudukannya di Israel. Dan aku akan memperlakukan keluarga Ahab sama seperti keluarga Yerobeam bin Nebat dan sama seperti keluarga Baesa bin Ahia. Isabel akan dimakan anjing di kebun di luar Israel dengan tidak ada orang yang menguburkannya. Kemudian Nabi itu membuka pintu lalu lari. Ini satu peristiwa yang sangat luar biasa. Waktu Tuhan melihat bahwa kejahatan orang Israel sudah teramat sangat dan Ratu Isabel sudah mengambil kendali bahkan menyesatkan raja yaitu suaminya sendiri serta seluruh Israel, maka Tuhan bertindak pada waktu itu mengurapi Yehu menjadi raja untuk menggenapkan firman-Nya. Lalu Nabi muda ini dikatakan datang mengurapi Yehu dengan tiba-tiba lalu dia membuka pintu dan lari. Biasanya seorang raja diurapi oleh seorang nabi yang terkenal dan luar biasa pada waktu itu. Tapi di sini nabi Tuhan yang sebenarnya seperti Elia sedang dikejar-kejar untuk dibunuh. Dan semua nabi-nabi Tuhan terancam untuk mati. Itulah sebabnya para nabi menyembunyikan diri, termasuk Elia, hanya muncul bila Tuhan menyuruhnya. Dan orang-orang benar, nabi-nabi Tuhan, hamba-hamba Tuhan, semua pada dibunuh oleh Isabel yang menjadi ratu di Israel pada waktu itu. Sehingga singkat cerita, setelah Yehu diurapi menjadi raja, Yehu mulai menjalankan perintahnya, melenyapkan seluruh keluarga Ahab dan juga membunuh Isabel. Dan dinubuatkan bahwa Isabel akan mati dan anjing akan memakan dagingnya di luar kebun Israel. Itu adalah ketetapan firman Tuhan. Peristiwa penggenapan ayat ini dalam cerita selanjutnya 2 Raja-Raja 9 ayat 30 sampai 37 berkata, sampailah Yehu ke Israel. Ketika Isabel mendengar itu, ia mencelak matanya, dihiasinyalah kepalanya, lalu ia menjenguk dari jendela. Pada waktu Yehu masuk pintu gerbang, berserulah Isabel, bagaimana selamatkah Zimri pembunuh tuannya itu? Yehu mengangkat kepalanya melihat ke jendela itu dan berkata, siapa di pihakku, siapa? Dan ketika 2-3 orang pegawai istana menjenguk kepadanya, ia berseru, jatuhkanlah dia. Maka mereka menjatuhkan dia sehingga darahnya memercik ke dinding dan ke kuda, mayatnya pun diinjak-injak. Yehu masuk ke dalam lalu makan dan minum. Kemudian ia berkata, baiklah, urus mayat orang yang terkutuk itu dan kuburkanlah dia, sebab ia memang anak raja. Maka pergilah mereka untuk menguburkannya, tetapi mereka tidak menjumpai mayatnya, hanya kepala dan kedua kaki dan kedua telapak tangannya. Mereka kembali memberitahukannya kepada Yehu. Lalu ia berkata, memang begitulah firman yang diucapkannya dengan perantara hambanya Elia orang Tisbe itu. Di kebun di luar Israel akan dimakan anjing daging Isabel. Maka mayat Isabel akan terhampar di kebun di luar Israel seperti pupuk di ladang, sehingga tidak ada orang yang dapat berkata, inilah Isabel. Kematian Isabel sangat tragis di sini karena Alkitab katakan firman Tuhan digenapi kepadanya, karena dia adalah orang jahat. Matinya dijatuhkan dari jendela, dan ketika dibiarkan beberapa waktu setelah Yehu masuk ke dalam, karena dia adalah seorang raja yang sudah diurapi waktu itu, dan dia perintahkan kuburkanlah.
Mayat itu, perempuan itu, karena memang dia adalah anak raja. Waktu orang mau menguburkannya, mereka tidak menjumpai mayatnya dalam keadaan utuh lagi, karena semua dagingnya kecuali kepala dan telapak tangan serta kaki, semua dagingnya sudah dimakan anjing. Dan itu adalah penggenapan dari firman Tuhan, karena kejahatan Isabel telah membunuh para hamba Tuhan, membunuh para nabi Tuhan, membunuh semua orang-orang benar yang ada di Israel. Apa yang ditabur orang itu juga yang dituainya. Kematian Ahab dan kematian Isabel menjadi berbeda, karena mereka telah pada satu titik yang sama, tetapi akhir hidup mereka menjadi berbeda. Sebab Ahab sempat merendahkan diri kepada Tuhan, sementara Isabel tidak merendahkan diri di hadapan Tuhan. Di sini kita belajar beberapa hal yang penting, bukan hanya seperti yang terjadi kepada Ahab saja, tetapi juga yang terjadi dengan Yakub. Walau dia adalah seorang penipu yang menerima akibat dari perbuatannya, tapi akhir cerita dari kehidupan Yakub sampai sekarang diberkati oleh Tuhan secara luar biasa, karena Yakub dari seorang penipu telah bertobat menjadi seorang pahlawan Allah. Itu terjadi ketika Yakub berada di Betel. Dalam Kejadian 28 ayat 20 sampai 22 berkata, lalu bernasarlah Yakub, jika Allah akan menyertai dan melindungi aku di jalan yang kutempuh ini, memberikan kepadaku roti untuk dimakan dan pakaian untuk dipakai, sehingga aku selamat kembali ke rumah ayahku, maka Tuhan akan menjadi Allahku, dan batu yang akan kudirikan sebagai tugu ini akan menjadi rumah Allah. Dari segala sesuatu yang engkau berikan kepadaku, akan selalu kupersembahkan 1/10 kepadamu. Ini adalah cerita perjalanan hidup Yakub setelah dia sadar bahwa dia telah melakukan penipuan, bahkan dia telah melakukan penipuan. Waktu dia berjumpa dengan Tuhan, karena Tuhan melawatnya di Betel. Waktu malaikat Tuhan berjumpa dengannya, waktu dia diberikan mimpi-mimpi yang luar biasa oleh Tuhan, dia sadar dia memerlukan Tuhan. Dia sadar lalu dia bertobat, dan dia membuat sebuah nasihat dan tetap dipenuhinya. Jika Tuhan melindunginya, dia berkata, maka dia akan mengiringi Tuhan dengan sepenuh hati. Sehingga cerita di sini bahwa Yakub bertobat dan mengiringi Tuhan dengan sungguh-sungguh, meninggalkan semua penipuan yang sudah dilakukannya. Bahkan dia kembali kepada Esau dan berdamai dengan dia, memberikan hadiah kepadanya. Akhirnya Yakub menjadi bangsa yang begitu kuat dan melahirkan ke-12 suku bangsa Israel. Sampai sekarang bangsa Israel masih ada. Yang berikutnya adalah tentang Daud. Daud yang sudah mengadakan penipuan, Daud yang sudah mengadakan perbuatan yang tidak senonoh, perbuatan yang tidak terpuji, yang mengambil istri Uria, bahkan menyebabkan Uria terbunuh di medan perang, lalu mengambil istrinya. Akhirnya ketika dia menerima akibat dari semua itu, sewaktu Absalom sedang mengejarnya, dan sebelum itu setelah ia diperingatkan oleh Nathan, dia bertobat kepada Tuhan. Kata firman Tuhan dalam Mazmur pasal yang ketiga ayat 1 sampai 8 berkata, Mazmur Daud ketika ia lari dari Absalom anaknya, ya Tuhan, betapa banyaknya lawanku, banyak orang yang bangkit menyerang aku, banyak orang yang berkata tentang aku, baginya tidak ada pertolongan dari Allah selah. Tetapi Engkau Tuhan adalah perisai yang melindungi aku. Engkaulah kemuliaanku yang mengangkat kepalaku. Dengan nyaring aku berseru kepada Tuhan, dan Ia menjauh aku dari gunungnya yang kudus selalu. Aku berbaring, aku membaringkan diri lalu tidur. Aku bangun sebab Tuhan menopang aku. Aku tidak takut kepada puluhan ribu orang yang siap mengepung aku.
Bangkitlah Tuhan, tolonglah aku, ya Allahku, ya Engkau yang telah memukul rahang semua musuhku dan mematahkan gigi orang-orang fasik. Dari Tuhan datang pertolongan, berkat-Mu atas umat-Mu. Ayat-ayat ini menerangkan tentang kesadaran Daud pada waktu dia sedang dikejar-kejar oleh Absalom anaknya untuk dibunuh dan disingkirkan dari tahtanya. Dan dalam cerita ini dikatakan bahwa sesungguhnya Tuhan menyertainya pada waktu itu karena dia bertobat pada Tuhan, dia rendahkan diri kepada Tuhan. Dan sebelum itu dia telah mengadakan pengakuan dosa kepada Tuhan sesuai dengan Mazmur 51 ayat 1 sampai ayat seterusnya. Ini cerita tentang pengakuan dosa dari Daud ketika dia berbuat dosa, yaitu mengambil Batseba istri Uria lalu tidur dengannya. Untuk pemimpin biduan, Mazmur dari Daud ini pengakuan dosa. Ketika Nabi Nathan datang kepadanya setelah ia menghampiri Batseba, "Kasihanilah aku ya Tuhan menurut kasih setiamu. Hapuskanlah pelanggaranku menurut rahmat-Mu yang besar. Bersihkanlah aku seluruhnya dari kesalahanku dan tahirkanlah aku dari dosaku. Sebab aku sendiri sadar akan pelanggaranku. Aku senantiasa bergumul dengan dosaku. Terhadap engkau sajalah aku telah berdosa dan melakukan apa yang kau anggap jahat, supaya ternyata engkau adil dalam keputusanmu, bersikap bersih dalam penghukumanmu. Sesungguhnya dalam kesalahan aku dipernahkan, dalam dosa aku dikandung ibuku. Sesungguhnya engkau berkenan akan kebenaran dalam batin, dan dengan diam-diam engkau memperhitungkan hikmat kepadaku. Bersihkanlah aku daripada dosaku dengan hisop, maka aku akan tahir. Basuhlah aku, maka aku akan menjadi lebih putih daripada salju." Dan seterusnya bisa saudara baca di rumah. Tapi ini adalah doa pengakuan dosa dari Daud ketika dia sadar bahwa perbuatannya dengan mengambil Batseba istri Uria itu suatu dosa di hadapan Tuhan. Daud membuat keputusan untuk bertobat. Yang saya mau seberangkan pada saudara-saudara sekalian, baik yang ada di tempat ini maupun yang ada di rumah masing-masing, kalau ada di antara saudara-saudara yang telah terjerumus dan telah terperangkap menabur dalam daging, melakukan perbuatan-perbuatan daging seperti yang dilakukan oleh 3 orang tadi, yaitu melakukan dosa, apakah itu pembunuhan, apakah itu penipuan, apakah itu korupsi, apakah itu kejahatan perzinahan dan sebagainya. Kejahatan apapun yang kita lakukan itu akan membawa kepada kematian, itu akan membawa kepada kebinasaan kekal. Tetapi jalan untuk membereskannya adalah bertobat selagi masih ada nafas hidup dalam hidup kita. Bertobatlah sebelum terlambat. Bertobatlah selama masih ada kesempatan. Karena orang-orang dalam Alkitab yang dicatat ini, mereka menerima akibat dari perbuatannya. Tapi ketika mereka sadar dan bertobat, jalan hidup mereka dirubah oleh Tuhan. Akhir hidup mereka juga dirubah oleh Tuhan. Karena Kristus Sang Penebus telah mati di kayu salib untuk menebus dosa semua orang. Allah adalah Allah yang memberikan rahmat bagi semua orang yang sadar sebelum terlambat. Isabel tidak mendapat kesempatan ini, walau sebenarnya dia diberi kesempatan karena dia keraskan hatinya dan tetap hidup di dalam dosa. Karena itu Bapak Ibu dan saudara-saudara sekalian dimanapun saudara-saudara berada, juga kita yang ada di tempat ini, sadarlah apa yang dikatakan oleh firman Allah, jangan sesat. Kalau sudah tersesat, kembalilah pada Tuhan. Kalau sudah dalam keadaan tersesat, dalam keadaan salah saat ini, kembalilah pada Tuhan sebelum terlambat.
Sebab orang yang tidak kembali kepada Tuhan tidak akan menemukan jalan keluar dari akibat dosa yang mereka lakukan. Hanya dengan kembali pada Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kita, maka kita akan menemukan jalan untuk menerima anugerah dan pengampunan dari Tuhan. Karena Yesus berkata, "Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak seorang pun yang sampai ke rumah Bapa kecuali melalui Aku." Dia, Yesus Kristus, adalah jalan yang lurus yang menuju ke surga. Dan Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat untuk kita semua. Dia adalah Tuhan dan Juru Selamat untuk semua orang. Dan Dia mengasihi semua orang. Dia datang memberikan seluruh hidupnya agar bisa menembus dosa semua orang. Dan semua orang yang sadar akan dosanya dan kembali kepada Tuhan di tempat di mana saudara ada sekarang ini, maka di situ Tuhan akan melawat kehidupan saudara-saudara sekalian. Seberat apapun pelanggaranmu, sadarilah Tuhan masih mengasihimu saat ini. Kita juga di sini harus sadar Tuhan mengasihi kita. Tapi semua orang yang tidak meninggalkan dosa akan menerima kematian kekal. Tapi semua yang meninggalkannya karena kembali pada Tuhan akan menerima kehidupan kekal. Yesus masih memanggil kita, setiap orang yang percaya, untuk menerima anugerah pengampunan kelepasan darinya, supaya akibat perbuatan daging yang kita lakukan tidak akan membuat kita terpuruk di kemudian hari dan kemudian binasa untuk selama-lamanya. Tapi kita akan mendapatkan anugerah dan jalan kelepasan dari Sang Juru Selamat, yaitu Yesus Kristus, yang begitu sangat mengasihi kita semua sebagaimana firman-Nya. Dan kemudian setelah kita bertobat kepada Tuhan, ayat yang ke-9 berkata, "Dan janganlah jemu-jemu berbuat baik." Janganlah kita jemu-jemu berbuat baik, jangan malas berbuat baik. Karena apabila sudah datang waktunya, kita akan menuai jika kita tidak menjadi lemah. Sadarilah, semua perbuatan baik yang kita lakukan oleh karena kita telah diselamatkan dari dosa, kita akan terima upah yang sudah dijanjikan oleh Tuhan. Semua perbuatan baik yang kita lakukan oleh karena kita sadar dan telah kembali pada Tuhan akan mendatangkan pahala yang sudah dijanjikan oleh Tuhan bagi semua orang yang tidak jemu-jemu berbuat baik setelah diselamatkan oleh Tuhan. Untuk menerima keselamatan bagi setiap orang, hanya percaya dalam hati Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat, dan mengaku dengan mulut bahwa Allah telah membangkitkan Dia dari kematian, dan Yesus adalah penebus segala dosa kita, maka kita diselamatkan oleh Tuhan. Dan kehidupan setiap orang yang sudah diselamatkan oleh Tuhan itu harus menjalani kehidupan sebagaimana yang sudah ditetapkan oleh Tuhan dalam kebenaran firman-Nya. Janganlah kita jemu-jemu berbuat baik, teruslah berbuat baik. Jangan malas berbuat baik, jangan tahan-tahan berbuat baik, karena kita akan menuai bila sudah tiba waktunya, kalau kita tidak menjadi lemah. Dan saya percaya saudara-saudara sekalian yang ada di sini dan yang ada di rumah masing-masing akan diberkati oleh Tuhan dengan firman Tuhan ini, dan akan memberikan pilihan yang bijaksana dalam menjalani hidup, karena sadar bahwa apa yang kita tabur itu juga yang kita tuai. Kalau kita terus hidup menabur dalam kedagingan, kita akan binasa. Tapi kalau kita menabur dalam roh dan terus berbuat baik, kita akan menuai kehidupan kekal sebagaimana yang sudah dijanjikan oleh Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati kita semua. Mari kita siapkan hati kita untuk masuk dalam perjamuan kudus sebelum kita berdoa pada Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Para pelayan perjamuan kudus segera mengambil tempat dan kita segera siapkan hati kita semua. Perjamuan kudus ini kita mengenang peristiwa besar yang terjadi lebih 2000 tahun lalu di Bukit Golgota
Yerusalem, di mana Yesus Kristus telah mati untuk menebus segala dosa kita. Dan Alkitab katakan Yesus Kristus menebus dosa seluruh dunia. Yesus Kristus adalah juru selamat untuk semua orang. Yesus Kristus mengasihi semua orang. Dia mati untuk menebus dosa kita dan bangkit agar menyediakan kehidupan bagi kita semua sebagai orang-orang yang percaya kepadanya. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Kita mau berdoa sebelum kita menerima pembagian pelayanan perjamuan kudus ini. Saudara-saudara di rumah masing-masing juga bisa bergabung. Siapkan apa yang dibutuhkan untuk perjamuan kudus, untuk saudara ikut perjamuan kudus. Kalau tidak ada hosti dan anggur perjamuan kudus, ambil saja minuman apa yang ada di rumah saudara-saudara. Kalau tidak ada sirup, tidak ada Fanta, ambil air putih saja. Kalau tidak ada roti, tidak ada biskuit, ambil sedikit nasi. Kalau tidak ada nasi, ambil sepotong pepeda. Kalau tidak ada pepeda, hanya ada ubi atau petatas, ambil sepotong ubi. Peganglah itu di tanganmu dan ambil minuman yang dapat saudara minum. Kalau sudah tidak ada unsur yang biasa dipakai untuk perjamuan kudus, ambil saja air putih dan berdoa. Yang lebih penting di sini adalah hati tertuju pada Yesus Kristus, anak domba Allah yang sudah mati dan bangkit untuk menebus segala dosa kita. Haleluya. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan. Oleh karena kasih-Mu kami ada di sini pada saat ini. Dan kami siapkan hati untuk makan dan minum dari perjamuan kudus setelah kami mendengar kebenaran firman-Mu. Biarlah perjamuan Tuhan ini akan mendatangkan kebaikan bagi kami semua. Mujizat-mujizat pun terjadi karena kami beriman pada Yesus Kristus yang telah memberikan tubuh dan darahnya untuk menebus segala dosa kami dan menyelamatkan kami dari dosa. Terima kasih Tuhan. Bagi saudara-saudara kami yang bergabung di rumah masing-masing, kami doakan, jamahlah mereka semuanya. Kalau mereka belum terima Engkau sebagai juru selamat, oh Tuhan, biarlah hati mereka terbuka kepadamu, dan biarlah mereka menerima Engkau sebagai juru selamat, oh Yesus Kristus, penebus segala dosa umat manusia, agar mereka pun diselamatkan dan punya jaminan kehidupan kekal di surga. Tuhan, terimalah kami semua. Terima kami semua. Saudara-saudara yang ada di rumah atau di tempat ini yang belum pernah terima Yesus, ikutilah doa saya sebelum kita masuk dalam perjamuan kudus, dan terimalah Yesus sebagai juru selamatku. Tuhan Yesus, saya datang padamu. Saya buka hati saya. Saya terima Engkau sebagai juru selamat saya. Saya percaya Engkau adalah Tuhan dan juru selamat untuk saya. Terimalah saya menjadi anak-Mu, terimalah saya menjadi milik-Mu, dan aku buka hatiku. Engkau ku terima menjadi Tuhan dan juru selamatku secara pribadi. Terima kasih Tuhan. Walau doa saudara tidak sempurna pada saat ini, tapi kalau saudara melakukannya dengan sepenuh hati dan dengan sungguh-sungguh, Tuhan menerima engkau sebagai anaknya. Tuhan mengampuni semua dosamu, karena itu sudah dibereskan oleh Tuhan Yesus di Bukit Golgota lebih dari 2000 tahun lalu. Hanya dengan percaya dan membuka hati dengan sungguh-sungguh, engkau diselamatkan. Terima kasih Tuhan. Kami mau masuk dalam perjamuan kudus dalam nama Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Haleluya, haleluya, haleluya. Amin. Haleluya. Kita akan masuk dalam perjamuan kudus, atau saudara-saudara akan menerima pembagiannya.
Kami bersyukur karena anugerah-Mu begitu besar bagi kami semua, ya Tuhan. Kami berterima kasih karena Yesus telah mati di atas bukit Golgota untuk menebus segala dosa kami. Kami berterima kasih buat keselamatan yang Kau berikan bagi kami. Dan kami berterima kasih karena kasih-Mu selalu berlimpah bagi kami semua. Terima kasih Tuhan. Kami pegang roti ini di hadapan-Mu, dan kami percaya bahwa tubuh Kristus telah diberikan bagi kami semua, dan oleh bilur-bilurnya kami disembuhkan. Terpuji nama-Mu Tuhan. Dan ketika mereka sedang makan, Yesus mengambil roti, mengucap berkat, memecah-mecahkannya, lalu memberikannya kepada murid-muridnya dan berkata, "Ambillah, makanlah, inilah tubuhku." Bukankah roti yang kita pecah-pecahkan adalah persekutuan dalam tubuh Kristus? Mari kita makan dalam nama Yesus. Kemudian mari kita ambil cawan-cawan yang berisi anggur dan kita angkat di hadapan Tuhan. Terpuji nama-Mu Tuhan. Kami percaya bahwa darah Yesus telah tertumpah dan tercurah di bukit Kalvari. Semua adalah oleh karena kasih-Mu, dan darah Yesus telah menebus dosa semua umat manusia. Dan kami di sini mengangkat perjamuan ini di hadapan-Mu, karena kami percaya darah Yesuslah yang telah menyucikan kami dari segala dosa kami. Biar darah perjanjian kekal ini akan membuat kami sadar dan semakin dekat dengan Tuhan dan berjalan dalam rencana-Mu. Terpuji nama-Mu Tuhan. Sesudah itu Ia mengambil cawan, mengucap syukur, lalu memberikannya kepada mereka dan berkata, "Minumlah kamu semua dari cawan ini, sebab inilah darah-Mu, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa.
Bukankah cawan pengucapan syukur yang atasnya kita mengucap syukur adalah persekutuan dalam darah Kristus? Mari kita minum dalam nama Yesus. Haleluya, haleluya, haleluya. Masing-masing kita mengucap syukur pada Tuhan. Kita berterima kasih karena kasih dan karunia Tuhan yang begitu luar biasa dan begitu besar bagi kita semua. Masing-masing berdoa pada Tuhan dan sampaikan semua keluh kesah saudara-saudara padanya. Haleluya, haleluya, haleluya. Tuhan adalah Tuhan yang mendengar setiap doa. Tuhan adalah Tuhan yang mengasihi setiap insan ciptaan. Tuhan adalah Tuhan yang menginginkan pertobatan. Kami sudah mendengar kebenaran firman-Mu ya Tuhan, bahwa semua perbuatan-perbuatan dalam daging akan membawa kepada kebinasaan, tapi semua perbuatan-perbuatan dalam roh akan membawa kepada kehidupan. Karena itu, kalau ada perbuatan-perbuatan kedagingan yang mungkin masih mengikat kami, atau salah satu di antara kami, baik yang ada di sini maupun di rumah masing-masing, kami mohon Tuhan lepaskan semuanya. Ampuni kami semua ya Tuhan, dan tolong beri kekuatan bagi kami untuk mengiring Tuhan, agar kami tetap setia mengiring Tuhan sampai akhir hidup kami. Terima kasih Tuhan. Jamah kami semua, apa yang menjadi persoalan-persoalan kami serahkan semua dalam tangan-Mu. Kalau ada memikul beban-beban persoalan saat ini, angkat tangan saudara-saudara di hadapan Tuhan. Persoalan apapun itu serahkan semua pada Tuhan. Jangan malu, angkat tangan-Mu kalau saudara-saudara punya pergumulan saat ini. Tuhan adalah Tuhan yang mendengar doa. Turunkan tangan saudara-saudara. Kalau saudara-saudara di rumah masing-masing pun angkat tangan. Kalau saudara-saudara punya pergumulan, serahkan semua pada Tuhan dan kita mau berdoa. Kalau saudara-saudara sakit ada di ruangan ini, angkat tangan-Mu. Kalau saudara-saudara di rumah juga, saudara-saudara angkat tangan kalau saudara sakit dan kita berdoa. Haleluya. Kami percaya bahwa darah Yesus telah tertumpah di bukit Golgota untuk menebus segala dosa kami dan menyelamatkan kami. Karena itu kami datang kepadamu Tuhan yang berseru. Kami percaya bilur-bilur Yesus telah membawa kesembuhan bagi kami. Karena itu kami berseru kepadamu, tolonglah kami semua. Setiap beban persoalan Tuhan selesaikan. Tuhan tolong kami untuk menghadapi dan menyelesaikan semuanya. Dan Tuhan tolong juga sembuhkan setiap anak-anak-Mu yang sakit, baik yang di ruangan ini maupun yang di rumah masing-masing. Kalau mereka jauh dari kami, kami kirimkan doa bagi mereka. Tuhan sembuhkan semuanya dalam nama Yesus. Apapun penyakitnya, kami percaya kuasa kebangkitan Yesus Kristus akan menyembuhkan kami dari segala sakit penyakit. Karena oleh bilur-bilur-Mu, oleh derita yang Kau tanggung dan Kau pikul dari Taman Getsemani sampai di puncak bukit Golgota, adalah untuk keselamatan dan kesembuhan bagi kami. Terima kasih Tuhan. Kami percaya tangan-Mu menjamah dan menyembuhkan semua orang yang percaya. Terpuji nama Tuhan. Kami juga datang kepadamu Bapa dan menginginkan doa untuk bangsa kami, bangsa Indonesia. Dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Rote. Lawati bangsa Indonesia ya Tuhan, menghadapi krisis kesehatan karena virus corona yang masih cenderung meningkat. Kami tak henti-hentinya berdoa, memohon pertolongan Tuhan untuk bangsa Indonesia, agar Indonesia bisa selamat dan keluar sebagai pemenang menghadapi virus COVID-19 yang sedang merajalela. Dan kami memohon kepadamu, sembuhkan semua orang-orang yang terpapar COVID-19, baik yang ada di Indonesia
maupun yang ada di bangsa-bangsa lain di seluruh dunia ini. Sembuhkan semuanya ya Tuhan. Tolonglah, biar melalui semua virus ini kami sadar kami memerlukan Tuhan. Tuhan adalah jawabannya. Tuhan adalah Allah yang Maha Kuasa yang dapat memberikan pertolongan dan menyembuhkan kami semua. Terima kasih Tuhan. Kami kirimkan doa keselamatan dan perlindungan kepada dokter-dokter dan semua tenaga kesehatan atau tenaga medis, baik yang ada di Indonesia maupun di seluruh dunia. Kiranya perlindungan Tuhan jadi bagian mereka semua. Mereka yang bertugas memberantas virus COVID-19 maupun yang berusaha menyembuhkan orang dari paparan virus-virus lain atau penyakit-penyakit lain. Tuhan tolong para dokter-dokter dan semua petugas medis dimanapun berada di Indonesia dan di seluruh dunia. Lindungilah mereka semua agar mereka tidak terpapar virus, tidak terpapar penyakit yang sedang mereka obati, tapi mereka dilindungi dan dipelihara Tuhan. Tuhan, terima kasih. Kami juga kirimkan doa untuk pemerintah kami, bangsa Indonesia, Presiden Jokowi, Wakil Presiden Ma'ruf Amin, dan semua jajaran pemerintahan sampai di daerah-daerah, sampai di provinsi-provinsi, bahkan sampai di kampung-kampung. Tuhan tolong pemerintah Indonesia. Tuhan tolong juga Gubernur Papua Lukas NMB dan Wakil Gubernur Clemens Tinau, sampai pada jajaran pemerintahan yang ada di kota dan di kabupaten-kabupaten. Tuhan campur tangan semua berjalan dengan baik. Kami serahkan juga kepadamu, Engkau tolong Bupati Mimika, Eltinus Omalain dan Wakil Bupati Yohanes Reto, biar mereka dilindungi dan dipelihara Tuhan. Seluruh jajaran pemerintahan sampai di tingkat RW dan RT, biar semua berjalan dengan baik oleh karena Tuhan menyertai. Dan kami percaya pertolongan-Mu akan menjadi bagian dari rakyat yang ada di Indonesia, sehingga semua bersatu hati, semua bergotong royong, semua saling menerima, semua saling menghargai, semua saling mempertajam persatuan dan persamaan untuk memandang kepada satu tujuan. Kami adalah orang Indonesia. Kami harus mensejahterakan semua warga negara Indonesia tanpa memandang perbedaan apapun agamanya, apapun sukunya, apapun latar belakangnya. Kami serahkan semua pada Tuhan. Biarlah orang Indonesia semua saling mengasihi satu sama lain dan saling menghargai. Damai sejahtera atas Indonesia, dari pusat sampai daerah tingkat 1, tingkat 2. Damai sejahtera atas Indonesia, dari pusat sampai di kampung-kampung. Indonesia bagi kemuliaan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami kirimkan doa damai sejahtera bagi saudara-saudara kami yang sedang mengalami kesukaran, termasuk mereka yang ada di Sulawesi Tengah. Biarlah damai sejahtera Tuhan bagi mereka semua. Tuhan, biarlah kasih yang suci dan abadi dari Tuhan Engkau alirkan dan tanamkan kepada korban-korban yang telah menjadi korban di Sulawesi Tengah, agar mereka melepaskan pengampunan, agar mereka dengan tulus memandang kepadamu, agar mereka dengan tulus berdoa dan berharap, agar semua pelaku teror di negeri ini sadar dan kembali di jalan yang benar. Semua teroris-teroris dan semua separatis kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Kasihanilah mereka ya Tuhan. Kami kirimkan doa damai sejahtera bagi mereka. Kiranya belas kasihan Tuhan menjadi bagian mereka. Kiranya hati mereka ditumbuhkan damai sejahtera oleh Tuhan, sehingga mereka kembali di jalan yang benar. Sayangilah jiwa mereka sebelum mereka terlambat ya Tuhan, agar mereka bertobat dan kembali pada Tuhan. Tuhan, terima kasih.
Kami serahkan kepadamu untuk aparat keamanan di negeri kami Indonesia tercinta, yaitu TNI dan Polri. Lindungilah mereka semua, Kapolri dan Panglima serta Kasat Kasau. Tuhan tolong semuanya dalam menjalankan tugas-tugas mereka untuk memberikan keamanan dan melindungi negeri ini, dan memberikan bantuan pengamanan pada masyarakat orang Indonesia. Kiranya perlindungan dari Tuhan menjadi bagian bagi TNI dan Polri serta semua jajaran dari pusat sampai daerah dan di kampung-kampung. Terima kasih Tuhan. Semua penegak hukum lainnya kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Kami percaya Tuhan yang akan campur tangan sehingga penegakan hukum di Indonesia akan berjalan dengan baik. Di mana ada penegakan hukum, biarlah hukum ditegakkan, biarlah kebenaran selalu diungkap, sehingga semua berjalan dalam kebenaran. Karena pelaku penegak hukum semuanya adalah orang-orang yang takut kepada Tuhan yang Maha Kuasa. Tuhan tolong juga semua pendidikan dan jajaran Departemen Pendidikan di Indonesia, mulai dari Menteri Pendidikan dan semua jajarannya, serta semua menteri-menteri dan jajaran-jajarannya masing-masing. Tolong semua Tuhan, biar semua berjalan dengan baik dan lancar, dan Indonesia akan dibangun di jalan yang benar. Dan kami percaya suatu hari anak cucu kami, keturunan kami, bangsa Indonesia akan menerima hasil dari kebaikan, kebenaran yang ditabur oleh kami semua, orang-orang Indonesia yang sedang memegang pemerintahan di negeri ini. Terpuji nama Tuhan. Terima kasih Tuhan. Biarlah dalam menghadapi Natal dan Tahun Baru juga semua orang Indonesia bersatu dan menciptakan perdamaian. Dan Tuhan menyayangi semua orang Indonesia, apapun agamanya, apapun latar belakangnya. Terpuji nama Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami syukuri kebenaran firman-Mu dalam nama Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Haleluya, haleluya, haleluya. Mari semua yang percaya kita katakan amin. Tuhan memberkati kita semua.